kelak Dajjal itu bisa merubah air menjadi api dan merubah api menjadi air. Dajjal ini hanya keluar ketika nanti zaman sudah mencapai pada ujungnya. Kita ingin sedikit mengulik mengenai kenapa kok wanita itu bisa menjadi pengikut Dajjal yang terbanyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Sahabat titik terang yang dirahmati oleh Allah, insyaallah kita akan kembali membahas sebuah fenomena mengenai akhir zaman, khususnya yang terjadi pada para wanita. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, beliau meriwayatkan bahwa aksaru adba'i ad-dajjal al-yahud wan nisa. Kebanyakan pengikut Dajjal adalah orang-orang Yahudi dan para wanita. Jadi kita tahu bahwa Dajjal ini hanya keluar ketika nanti zaman sudah mencapai pada ujungnya. Di penghujung mendekati kiamat. Karena itu termasuk fitnah yang keluar dan termasuk tanda-tanda kiamat besar. Maka perlu kita perhatikan. Situasi saat itu tentunya berbeda dengan sekarang. Walaupun banyak ulama yang mengatakan sekarang sudah masuk di fase akhir-akhir zaman. Tapi yang jelas masih banyak fase yang harus dilalui. Zaman terus berkembang. Dan ternyata perkembangan zaman itu semakin menggiring kita kepada satu persatu tanda itu terrealisasi. Kita ingin sedikit mengulik mengenai kenapa kok wanita itu bisa menjadi pengikut Dajjal yang terbanyak selain orang-orang Yahudi. Tentunya fenomena ini tidak lepas dengan fenomena perkembangan zaman. Bahwa di saat ini wanita itu sudah banyak yang melanggar aturan-aturan syariat, bahkan sebagaimana yang dikabarkan oleh Rasulullah mengenai ciri-ciri wanita yang tidak akan masuk atau mencium bau surga. Banyak sekali wanita itu melakukan pelanggaran yang sampai pada tahap itu. Contohnya, orang-orang yang tidak tunduk kepada suaminya. Di dalam fenomena akhir zaman atau zaman sekarang ini, sudah kita dapati betapa banyak wanita-wanita yang tidak tunduk dengan suaminya. Mereka dengan mudahnya membongkar aib suami. Mereka lupa akan jasa-jasa suami yang selama ini telah diberikan kepadanya. Sehingga ketika suaminya melakukan satu saja kesalahan, maka seolah-olah semua kebaikannya hilang. Kemudian selanjutnya kita juga dapati wanita-wanita yang memakai baju tetapi telanjang. Fenomena ini semakin diperkuat dengan adanya aplikasi-aplikasi yang menunjang untuk para wanita itu memamerkan kemolekan tubuhnya. Mereka berbangga-bangga memamerkan kemolekan tubuhnya. Nah, ini juga termasuk tanda-tanda bahwa betapa banyak wanita itu sudah melanggar aturan-aturan syariat di zaman sekarang. Saya akan sedikit membahas mengenai pernyataan Imam Al-Qurtubi. Beliau mengatakan bahwa penyebab sedikitnya kaum wanita itu masuk surga adalah, yang pertama adalah hawa nafsu. Karena wanita itu didominasi oleh hawa nafsu mereka. Kesulitan dalam mengendalikan hawa nafsu itu menyebabkan seseorang lebih mudah untuk terjerumus kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah. Kemudian kenapa kok bisa lebih memperturutkan hawa nafsu? Karena mereka memiliki kecondongan terhadap kesenangan-kesenangan duniawi. Alasan yang kedua adalah mereka lebih condong kepada kesenangan-kesenangan duniawi. Hal-hal yang sifatnya duniawi lebih dipentingkan daripada yang sifatnya ukhrawi. Karena wanita memang memiliki kekurangan dalam sisi akal daripada laki-laki.
Dan ini menjadi alasan ketiga kenapa wanita banyak masuk ke dalam neraka, yaitu berpaling dari akhirat karena kurang akal. Ketika orang kurang akal, maka menyebabkan dia tidak bisa berpikir dengan jernih. Apa maksud dari kurang akal? Rasulullah SAW menjelaskan karena kesaksian dua wanita itu sama dengan kesaksian satu orang laki-laki. Kenapa ke Allah itu mencukupkan laki-laki satu saja, sedangkan wanita harus dua? Karena memang wanita itu ketika sudah banyak permasalahan, maka dia akan banyak pikiran dan sehingga sering lupa. Hal-hal penting itu sering dilupakan. Tapi hal yang tidak penting itu sering diingat. Sehingga yang terjadi apa? Yang terjadi persaksian mereka itu ketika satu orang saja tidak cukup. Karena kurangnya daya ingat dalam hal-hal tertentu. Khususnya persaksian yang membutuhkan ingatan yang kuat. Sehingga harus ada dua wanita untuk bisa menyandingi satu laki-laki. Menggantikan satu laki-laki. Kemudian yang keempat adalah mudahnya mereka tertipu dengan kesenangan duniawi yang menyebabkan amal akhiratnya itu lemah. Semangat dalam beramal akhirat itu menjadi lemah. Karena mereka lebih senang dengan hal-hal yang sifatnya duniawi. Bagaimana kita lihat betapa banyak wanita-wanita yang cerdas itu secara akademis, tapi ketika di hadapan laki-laki seolah-olah mereka itu menjadi terhipnotis. Betapa banyak wanita-wanita cerdas ketika dibuai dengan untaian kata-kata manis, mereka seolah-olah kehilangan akalnya. Itu bukti bahwa wanita itu memang sangat lemah dengan hal-hal yang sifatnya duniawi. Kemudian yang menjadi kebanyakan wanita itu penghuni neraka juga karena mereka adalah awal mula dari banyaknya maksiat-maksiat yang dilakukan oleh para laki-laki. Kita tahu bahwa Rasulullah juga pernah mengatakan, Rasulullah heran, bagaimana bisa orang yang kurang akalnya tapi menundukkan orang yang sempurna akalnya. Maksudnya, wanita ini senantiasa bisa menundukkan laki-laki. Bahkan kita belajar dari kisah Fir'aun. Fir'aun itu dengan segala kekuasaannya, dengan segala kehebatannya, kepintarannya, ternyata dia tunduk juga dengan istrinya. Ketika akalnya mengarahkan untuk membunuh bayi laki-laki yang saat itu adalah Musa kecil. Tapi ketika istrinya melarang dan mengungkapkan argumennya, bisa jadi ini akan menjadi orang yang membuat kita bahagia, senang, pelipur lara. Anak kecil yang menghibur. Sehingga luluhlah hati Fir'aun. Seolah-olah hilang seluruh kepandaiannya, kedikdayaannya. Nah, maka wanita itu menjadi penyebab utama pria itu juga terpaling dari akhirat. Kemudian yang terakhir adalah wanita itu adalah orang yang paling mudah diajak untuk berlaku penyelewengan terhadap agama. Betapa banyak seorang wanita yang tahu bahwa misalkan suaminya itu melakukan sebuah kekeliruan, kesalahan. Tapi karena rasa cintanya, karena ketergantungannya terhadap suaminya, dia tidak bisa apa-apa. Akhirnya dia hanya mengikuti apa yang dilakukan oleh suaminya. Bahkan lama-lama mendukungnya. Merasa biasa bahwa hal itu adalah sesuatu yang lumrah untuk dilakukan. Maka di sini betapa banyak fenomena-fenomena akhir zaman atau lebih tepatnya saat ini yang sedang menuju akhir zaman yang sudah menunjukkan bahwa wanita itu melakukan banyak penyelewengan. Sehingga akhirnya itulah yang akan menyebabkan dia mengikuti Dajjal. Dan banyak ulama menjelaskan bahwa alasan kenapa wanita itu kelak banyak mengikuti Dajjal karena wanita itu mudah terpesona. Mereka mudah silau dengan suatu hal-hal yang hebat menurut mereka. Apalagi Dajjal. Kelak Dajjal itu bisa merubah air menjadi api.
dan merubah api menjadi air. Bahkan dia bisa membunuh seseorang kemudian menghidupkan lagi, tentunya dengan izin Allah. Karena Allah mengizinkan semua itu sebagai bentuk ujian kepada kita. Dan para wanita yang tidak kuat imannya, mereka akan berbondong-bondong mengikuti Dajjal. Sampai-sampai di hadis yang lain disebutkan bahwa kelak para laki-laki akan menuju kepada kerabatnya, saudara perempuannya, ibunya, bibinya. Mereka mendatangi dan menasehati agar tidak mengikuti Dajjal, agar tidak terperdaya dan terpesona dengan pesona yang dimiliki oleh Dajjal. Semoga Allah menyelamatkan keluarga kita, saudara kita, semua wanita-wanita kaum muslimin dari fitnah Dajjal, dan tentunya kita semua juga agar diselamatkan oleh Allah ketika kelak menghadapi fitnah Dajjal. Aku qouli hada astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.